Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas LMS topik 3, yaitu mengenai demonstrasi kontekstual yang strategi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Discovery Learning. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang diampu oleh Bunda Dr. Sri Suliastiorini, MPD. Nah, kelompok 3 sendiri beranggotakan yang pertama kelompok 3 nomor urut 1 ada Sugiono, kemudian kelompok 3 nomor 2 ada Syafa Anugrah, kemudian kelompok 3 nomor urut 3 ada Syahrul Falah, kemudian kelompok 3 nomor urut 4 ada saya sendiri, Sri Dewi Arianti. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran suatu konten pembelajaran yang sama kepada semua siswa dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Nah, apa itu strategi pengajaran? Menurut Suprayogi tahun 2022, strategi pengajaran adalah teknik, metode, atau perencanaan edukasi mengenai kegiatan atau interaksi kelas agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai sebelum mengajar. Yang kedua, strategi pengajaran membantu pengajar untuk menyusun proses pembelajaran sehingga memungkinkan terpenuhinya semua tujuan pembelajaran lewat aktivitas-aktivitas di kelas dalam waktu yang terbatas. Jadi, strategi pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi harus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi learning atau discovery learning. Nah, jadi kamu memilih discovery learning ini sebagai salah satu strategi untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Model dalam penemuan discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhir sampai suatu kesimpulan. Nah, discovery learning ini terjadi bila peserta didik itu terlibat terutama dalam penggunaan proses, kemudian juga menemukan beberapa konsep prinsip. Discovery learning dilakukan melalui proses observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process, sedangkan kalau discovery itu sendiri adalah mental process of assimilating concept and principles in the mind. Jadi, pembelajaran discovery learning ini mengajarkan kepada peserta didik untuk menemukan secara mandiri mengenai pengetahuan yang disampaikan. Discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Nah, discovery learning ini dirancang dengan kegiatan eksperiensial dan interaktif. Eksperiensial ini memiliki arti bahwa guru itu mampu mengaktifkan pembelajaran untuk pembangunan pengetahuan dan keterampilan, nilai-nilai, dan juga sikap melalui pengalamannya secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa discovery learning ini masuk dalam salah satu model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri. Ini sebagai wujud murni dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman yang mengubah perilaku sehingga dapat memaksimalkan potensi diri. Nah, jadi kenapa kami memilih strategi pengajaran discovery learning ini? Salah satu strategi untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami menerapkan model pembelajaran discovery learning dalam mata pelajaran kelas 6 IPA, dan kami juga menerapkan metode diskusi dan performance pada hal ini. Di pembelajaran kali ini terdapat diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar akan terlihat pada penerapan discovery learning dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dalam discovery learning terbagi dalam 6 tahapan, di mana yang pertama adalah stimulation atau memberikan stimulus. Di sini langkah-langkah pembelajaran ini guru meminta peserta didik untuk mengamati sebuah video tentang benda langit dan sistem tata surya.
Kemudian juga memberikan gambar dan teks berupa benda langit dan sistem tata surya. Yang kedua adalah problem statement, di mana peserta didik mengidentifikasi masalah. Secara berkelompok, peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan yang muncul dari hasil pengamatannya. Guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk membantu peserta didik untuk memudahkan pengamatannya. Kemudian, dalam langkah-langkah pembelajaran problem statement, terlihat diferensiasi konten dan proses, di mana guru memberikan LKPD dengan bentuk materi yang bervariasi kepada peserta didik. Serta berdiferensiasi proses terlihat dari guru memutarkan video beberapa kali untuk membantu peserta didik memahami video tersebut dan memberikan penjelasan materi secara langsung dan membagikan teks kepada peserta didik dapat melengkapi LKPD yang telah dibagikan. Nah, tahapan yang ketiga adalah data collection, di mana peserta didik mengumpulkan data-data. Nah, di langkah pembelajaran ini, peserta didik bersama teman sekelompoknya berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan video tersebut dan gambar serta teks dalam menyelesaikan permasalahan pada LKPD yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, peserta didik difasilitasi untuk memperoleh dan mendapatkan banyak informasi dari berbagai bahan bacaan dan media belajar lainnya terkait dengan menganalisis dan menyimpulkan macam-macam benda langit dan sistem tata surya yang ada di LKPD peserta didik. Pada tahapan ini, secara berkelompok mengumpulkan informasi yang cermat dan kreatif dari berbagai sumber yang berkaitan dengan macam-macam benda langit dan sistem tata surya dari teks dan buku bacaan atau video pembelajaran yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian langkah yang keempat adalah processing, di mana peserta didik mengolah data. Ada beberapa langkah kegiatan dalam data processing ini. Peserta didik menganalisis macam-macam benda langit dan sistem tata surya di video dan teks dengan bernalar kritis dan kreatif dengan bimbingan dan arahan dari guru. Kemudian secara berkelompok, peserta didik mengumpulkan informasi macam-macam benda langit dan sistem tata surya yang terdapat pada teks maupun video tersebut. Dan yang terakhir adalah peserta didik dan masing-masing kelompok menanggapi hasil diskusinya. Langkah kelima adalah verification. Pada tahap ini, di verification peserta didik membuat kesimpulan sementara dari hasil diskusi kelompok. Terlihat diferensiasi produk pada langkah-langkah pembelajaran ini, di mana peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dengan cara mempresentasikan secara langsung hasil kerja kelompok yang dibuat seperti gambar, serta menjelaskan macam-macam benda langit dan sistem tata surya. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan masukan. Selanjutnya, guru memberikan penguatan dari hasil presentasi dan memberikan reward kepada kelompok yang telah presentasi hasilnya. Langkah yang terakhir, dengan menggunakan discover learning, yakni generation, di mana peserta didik membuat kesimpulan bersama tentang macam-macam benda langit dan sistem tata surya dari sebuah teks dan video yang telah ditayangkan. Nah, hal itu berasal dari presentasi setiap kelompok dengan bimbingan guru. Kemudian penjelasan sebelumnya merupakan penerapan pembelajaran menggunakan discover learning pada langkah-langkah pembelajaran di mana mengidentifikasi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.